Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan coba mengimplementasikan yang berkaitan dengan topik pembahasan operator ya. Jadi operator di VB.NET itu ada operator penugasan, operator aritmatik atau perhitungan, operator pembanding, operator logika, dan yang terakhir operator string ya. Nah, kita langsung saja. Pertama kita jalankan Visual Studio. Lalu kita buat project baru ya. Bisa kita langsung Ctrl N atau kita klik file new project atau langsung klik new project ya. Lalu kita masukkan namanya misalkan latihan 2 ya. Kemarin latihan 1 udah tentang variabel dan tipe data ya. Sekarang latihan 2 yang berkaitan dengan operator. Nah, di form ini kita tambahkan satu button ya. Nih, tambahkan satu button. Terus kita ganti teksnya, misalkan proses gitu ya. Kita kasih nama teksnya proses. Ini fontnya kalau kita mau mengganti dengan ukuran yang lebih besar ya, kita bisa klik di sini di font. Terus kita ganti fontnya, misal kita gunakan Arial Unicode. Terus size-nya kita masukkan misalnya 14 gitu ya. Nah, seperti ini. Untuk memulai menuliskan kode program, kita tinggal klik 2 kali di buttonnya. Tujuannya supaya kode program tersebut bisa dieksekusi. Kalau kita membuat di luarnya kan sebelum kita panggil ke buttonnya, itu kode program tidak akan pernah bisa dijalankan ya. Oke, kita klik 2 kali di button 1. Ini saya contoh dengan variabel yang sangat sederhana ya, misalnya variabel A, B, dan C gitu ya. Tim A aus. Oke, dim A, B, C ya. Nah, kita gunakan tipe datanya integer ya. Karena kita akan melakukan perhitungan dan perbandingan ya. Oke. Pertama, operator penugasan. Operator penugasan itu terdiri dari sama dengan ya. Nah, penugasan itu dia cuma satu ini aja, sama dengan. Terus operator aritmatik itu terdiri dari plus, min atau pengurangan, perkalian, pembagian slash kanan ya, juga pembagian slash kiri. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Terus yang terakhir modulus ya, atau sisa bagi. Terus untuk yang pembanding itu sama dengan lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan yang terakhir tidak sama dengan ya. Nah, sementara kalau yang logika itu terdiri dari and, or, dan not. Terus string terdiri dari simbol dan plus. Nah, jadi simbol sama dengan ini bisa untuk operator penugasan, juga bisa operator pembanding ya. Nah, penugasan itu sederhana, yaitu bagaimana cara misalkan kita menugaskan variabel A untuk menampung data ya, datanya berupa data integer, misalnya kita masukkan 1 ya. Ini sudah menjadi ya, menjadi operator penugasan.
ya, operator penugasan. Misalnya kita cek variabel A, ya, coba jalankan. Ini satu ya, ini untuk operator penugasan. Terus selanjutnya operator aritmatik, ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ya. Nah, sebelum melanjutkan, kita tambah dulu variabelnya. Kita masukkan data, misalkan 2. Nah, lalu selanjutnya variabel C. Variabel C ini dia akan menampung hasil penjumlahan antara variabel A ditambah dengan variabel B. Ya. Nah, lalu kita cek isi daripada variabel C. Nah, ini hasilnya 3 ya. Begitupun dengan yang pengurangan. Perkalian, ya. Terus pembagian. Ini pembagian berarti kan logikanya 1 dibagi 2 itu kan harusnya 0,5. Tetapi hasilnya di sini 0 ya. Mau menggunakan slash kanan atau slash kiri ya, sama, hasilnya adalah 0. Harusnya 0,5. Nah, kenapa demikian? Karena tipe datanya ini integer. Integer ini untuk bilangan bulat. Berarti kalau kita mau menampilkan dalam bentuk pecahan, kita harus ganti tipe datanya itu double gitu ya. Nah, terus kita ganti ini misalnya slash kanan. Kita coba. Ini hasilnya 0,5. Tetapi kalau pembagian yang menggunakan simbol slash kiri, dia hasilnya tetap 0. Karena yang slash kiri itu pembagian yang hasilnya bilangan bulat ya. Sementara yang slash kanan itu untuk bilangan pecahan. Terus selanjutnya sisa bagi ya. Sisa bagi yaitu mod atau modulus ya. Nah, sisa bagi ini misal variabel A saya taruh nilainya 10 ya. 10 habis tidak dibagi 2 ya, habis berarti kan nggak ada sisa dia, makanya nanti hasilnya adalah 0 gitu ya. Atau misalnya saya masukkan 13 habis nggak dibagi 2, nggak habis, ada sisanya 1 ya. 13 kan berarti kan 6 koma gitu ya, berarti ada sisanya 1 ya. Atau misalnya kita menggunakan variabel yang lain, apa, nilai yang lain, misalnya 3 habis nggak dibagi 13 habis nggak dibagi 3, nggak, dia ada sisanya, ini sisanya 1. Atau misalkan 5 ini ya. Nah, ini hasilnya 3 ya. Nah, karena kan 5 ini 10 itu kan habis dibagi 5 ya. Kalau 11 nggak habis, 12 juga nggak habis, 13 juga apalagi kan nggak habis. Itu untuk operator aritmatik ya. Terus selanjutnya operator pembanding ya, operator pembanding. Nah, operator pembanding ini intinya adalah dia membandingkan nilai 2 variabel atau lebih. Nilai yang dibandingkan dalam hal ini adalah nilai numerik. Dari perbandingan itu menghasilkan nilai pula, tetapi bukan nilai numerik, melainkan nilai boolean, yaitu true dan false. Misal, ini saya masukin 1, di sini 2 ya. Misal kita gunakan pertama simbol sama dengan ya. Nah, di sini kan C ini akan menampung hasil daripada perbandingan antara variabel A dengan variabel B. Nah, model perbandingan adalah A sama dengan B. Ini kan 1 sama dengan 2, kan salah, berarti kan hasilnya false. Akan tetapi program ini kalau saya jalankan, kemungkinan besar dia nilainya adalah 0 ya, ini 0. Kenapa? Karena variabel C ini tipe datanya numerik ya, jadi
yang seharusnya dia bisa menampung nilai true dan false, berarti variabel C itu harus tipe datanya boolean. Ya, ini kita hapus. Nah, ini baru nilainya true atau false nanti. Berarti kan 1 sama dengan 2. Oh, salah, berarti false. Nah, ya. Terus lagi lebih kecil misal. 1 lebih kecil dari 2. Oh, benar. Ini kalau sedangkan true gitu ya. Terus saya ganti lagi operatornya. 1 lebih besar dari 2. Oh, salah. False. Terus lebih kecil sama dengan gitu ya. Lebih kecil sama dengan 2. Ya. 1 lebih kecil sama dengan 2. Benar kan? Lebih kecil terus sama-sama. Nah, misalnya kita coba ganti nilainya 2 sekarang. 2 lebih kecil sama dengan 2. Ini hasilnya true karena ada sama dengannya. Kalau saya hilangkan sama dengannya berarti dia false nanti. Ya, 2 lebih kecil dari 2 kan mustahil, kan mereka tuh sama nilainya. Maka hasilnya false. Oke. Terus yang tidak sama dengan ya. Ini tinggal dibuat begini. 2 tidak sama dengan 2. Ini salah ya, false. Karena 2 itu sama dengan 2 gitu ya. Ini kita ganti nilainya variabel B ini 4 ya. 2 tidak sama dengan 4. Oh iya, benar. Nah, seperti itu. Ya. Ini untuk operator pembanding ya. Jadi intinya kalau pembanding itu dia membandingkan dua nilai atau lebih. Nilai ini adalah nilai numerik untuk menghasilkan nilai boolean, yaitu true atau false. Terus selanjutnya operator logika ya. Operator logika ini juga dia membandingkan, hanya saja yang dia bandingkan bukan nilai numerik, melainkan nilai boolean. Membandingkan nilai boolean untuk menghasilkan nilai boolean juga. Misal ini saya ganti tipe datanya boolean. Sini saya masukkan true, ini masukkan false ya. Nah, operator yang pertama ini n ya, n. Nah, seperti ini. Jadi kan nanti logikanya true and false ya. True and false berarti hasilnya adalah false ya. Kalau n ini dia akan bernilai true jika kedua-duanya atau lebih itu bernilai true ya. Kalau salah satunya false dia akan false. Atau false dengan false juga dia hasilnya false. Dia sederhananya adalah sebanyak apapun true. Misalkan data ini ada 1001 gitu ya. 1000-nya true tapi satunya false, itu hasilnya tetap false ya. Itu yang n. Ini kita coba. Ini hasilnya false ya. True and false. Misalnya true and true. Ini hasilnya baru true ya. Nah, ibaratnya yang kalian lihat di sini kan nama variabelnya kan. Sebenarnya kan bisa kita masukkan begini. True and false. Nah, seperti itu. Ini hasilnya false. Ini untuk yang operator logika yang simbol n ya. Terus yang OR. Nah, OR ini kebalikan dari n ya. Kebalikan dari n. Misal kalau yang n tadi kedua-duanya true baru hasilnya true. Salah satunya false atau false kedua-duanya hasilnya adalah false. Kalau yang ini dia akan false kalau kedua-duanya false. Salah satunya true, dia hasilnya adalah true. Ya, jadi kan sederhananya misalkan kita punya data 2000 lebih gitu ya, 2001 gitu. Data 2000 ini false, terus yang satu yang terakhir itu adalah true, maka hasilnya adalah true. Ya. Kita coba. Ini hasilnya true ya. True or true gitu ya. True or true. Nah, dia akan false kalau false or
false. Ini false or false ya. Dan yang terakhir not ya. Nah, not ini kebalikannya. Misal ya, A ini kan true ya. Kalau nanti saya tambahkan not A, berarti kebalikan dari true, berarti false ya, berarti bukan itu. Not itu bukan ya. Misal C sama dengan bukan true, oh berarti false. C sama dengan bukan false, berarti true gitu ya. Nah, seperti itu. Ini saya ganti misalnya variabelnya B gitu kan. Ini kan not false ya, berarti not false berarti true. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir operator string. Operator string ini adalah simbol dan simbol plus. Simbol plus ini bisa berlaku sebagai operator aritmatik, juga bisa berlaku sebagai operator string. Nah, di manakah letak perbedaannya? Nah, letak perbedaannya di sini. Misal, ini saya buat form baru. Ya. Ini saya kopas ini. Ini buat form baru. Nah, dim A, B, C, S integer, dim K, L, M, S string. Nah, intinya operator simbol plus itu bisa berlaku untuk operator aritmatik, juga bisa berlaku untuk operator string. Dia berlaku untuk operator aritmatik jika variabel yang dia jumlahkan itu adalah numerik. Kalau nanti variabel yang seharusnya dia jumlahkan itu adalah string, maka data tersebut tidak dijumlahkan melainkan digabungkan ya. Misal ini variabel A 1, B 2 ya. Terus C sama dengan A plus B. Nah, sementara K sama dengan 1, L sama dengan 2, M sama dengan K plus L ya. Kita lihat. Ini kan sama logikanya ya. Bedanya kalau yang atas ini integer, kalau yang bawah ini string. Nah, kalau saya jalankan ya, berarti nilai C ini hasilnya adalah 3, sementara nilai M ini hasilnya adalah 12 ya. Nih, C nah, gitu ya. M. Nah, di sini sekaligus saya membuat operator string juga, tapi simbol dan. Simbol dan ini dia memisahkan antara variabel dengan string ya. Kalau nggak ada ini, misal error dia. Nah, error kan. Oke, kita coba jalankan. Sorry. Ini masih membaca form 1 ya. Yang kita buat tadi kan form 2. Ini tinggal di sorry. Ini tinggal diganti start form 2. Coba jalankan. Ini hasilnya. Nah, 3 12 ya. Ini kita gunakan simbol dan ya. Isi variabel C sama dengan, nah terus yang ini isi variabel M sama dengan. Nah, nanti kalau kita mau buat di bawahnya, tinggal nanti di sini dia VB new line ya. Nah, seperti itu. Ini tinggal di ini. Nah gini ya. Nah, ini lebih rapi ya. Ini kita coba. Nah, seperti itu. Isi variabel C 3, isi variabel M 12. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.